Dan pada saat manusia tidak memiliki iman, malunya semakin menipis dan tidak bisa dipertahankan. Maka muncullah tren kehidupan tanpa malu, tidak malu. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang masalah, Ustaz, kenapa banyak terjadi hari ini pelecehan? Ya, pelecehan dalam tanda kutip, baik pada wanita ataupun pada anak-anak. Khususnya yang nanya ini adalah pada wanita. Apa salah kami? Apa laki-laki ini banyak melecehkan kaum wanita? Saya katakan bahwa saudaraku yang dimuliakan Allah, masalah ini terjadi sering. Tapi yang abad ini yang aneh adalah pelecehan ini terjadi bukan sama wanita saja, tetapi pada anak-anak. Bukan anak-anak wanita, tapi anak laki-laki. Ini pertanyaannya tentang pelecehan terhadap wanita. Kami sampaikan bahwa ternyata harus paham, hari ini pelecehan itu terjadi justru kepada anak laki-laki banyak juga. Laki-laki sama anak laki-laki. Dan di mana itu terjadi? Di Eropa geger beberapa saat ini. Kenapa? Menurut berita sekali lagi, bukan tuduhan, bahwa orang-orang gerejawan paling banyak melecehkan anak-anak. Di kaum agamawan itu terjadi. Kan katanya orang suci, orang bersih, kemudian menahan nafsu, tidak boleh kawin, tidak boleh ini, paling suci lah. Tapi itu paling banyak terjadi. Beritanya kalau saya baca di sini ya, lihat terjadi kemarin itu di Australia, kemudian geger, kemudian di Prancis, ya, sampai ada pastor-pastornya sujud meminta maaf. Ya, sudah ribuan kasus yang terjadi. Ini misalkan di Australia, ya, pengakuan gereja pelecehan anak lebih dari 600 anak, ya, sejak 1930. Kemudian di Amerika ribuan anak selama 70 tahun korban pelecehan seksual oleh orang gereja Katolik Roma di Pennsylvania. Ya. Ada banyak berita, silakan baca sendiri, lihat saja pelecehan yang terjadi, search pasti akan keluar. Apa yang ingin kami sampaikan? Bahwa sesungguhnya yang terjadi ini adalah tren hidup, ya. Tren hidup kita hari ini, ya, itu terjadi bukan di kalangan umat Islam, itu di kalangan orang yang mereka punya kebebasan. Tapi kok ini terjadi sama anak laki-laki, anak-anak lagi? Ini adalah dalam hidup kita sudah ada sistem yang terjadi di mana seseorang sudah punya kebebasan dia untuk melepaskan hawa nafsunya sesuka hatinya. Jadi masalahnya bukan masalah nafsu kemudian ada tempat menyalurkan dengan benar. Kan hari ini, ya, kalau di Eropa mereka punya kebebasan lebih ketimbang kita umat Islam. Umat Islam hanya sama susah untuk istri, suami istri saja. Kalau mereka bebas. Tapi pelecehan terjadi justru paling banyak di sana. Kenapa sebabnya ini? Pelecehan anak-anak lagi di tempat yang dianggap suci lagi. Kenapa? Karena tren kehidupan sudah terbentuk, manusia tidak pernah terkekang lagi, ataupun manusia sudah tren hidup bebas melampiaskan nafsunya kemana saja. Sehingga terjadilah pelecehan-pelecehan ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, kita selaku umat Islam, wanita-wanita itu disuruh untuk apa? Merasa dirinya menutup diri dan malu, al-haya. Inilah dia sikap, norma, akhlak al-haya yang kata Nabi, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu daripada iman. Dan ini paling penting karena semakin besar malu seseorang semakin menutup dirinya. Semakin besar malu seseorang semakin menjaga jarak. Saya seorang laki-laki, ketika ada seorang wanita bersama saya, kalau saya merasa malu, saya akan jaga jarak. Tapi pada saat saya merasa tidak malu, saya akan mendekat. Seorang wanita juga, pada saat dia merasa malu sekali, dia akan tutup tubuhnya. Pada saat malunya tipis, tipis pula bajunya. Berkurang terus bajunya itu, berkurang terus. Enggak malu sama sekali, semakin terbuka bajunya. Maka kita paham hadis Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Sesungguhnya malu itu bagian daripada iman. Pada saat orang beriman
punya agama, punya keyakinan dengan benar, malunya dia miliki. Dan pada saat manusia tidak memiliki iman, malunya semakin menipis dan tidak bisa dipertahankan. Maka muncullah tren kehidupan tanpa malu, tidak malu. Nah, tren kehidupan inilah yang menjadikan penyebab daripada terjadinya banyak pelecehan di sana sini. Makanya kami nasihatkan kepada kaum wanita muslimah bahwa sesungguhnya rasa malu itu adalah anugerah daripada Allah. Anugerah daripada Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dua orang wanita mendatangi Nabi Musa dan saling tidak kenal itu, tapi dia datang untuk mengajak Nabi Musa ke rumah. Allah sebutkan, ya, mereka datang kepada Nabi Musa, ya, seorang wanita yang datang kepada Nabi Musa dalam kondisi apa? Istihya, dalam kondisi penuh malu. Dia melangkah dengan tersipu-sipu malu. Allah sebutkan itu. Jadi hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dia bukan mahramnya, semestinya adalah rasa malu itu. Itu sifat tabiat manusia yang sangat fitrah sekali. Merasa malu. Kita juga laki-laki ada dekat dengan seorang wanita yang bukan orang yang layak dengan kita, maka kita akan merasa malu, menjaga jarak. Maka bagaimana Ustadz supaya jauh daripada kondisi pelecehan yang seperti itu? Apa saja yang terjadi? Pertama, jaga jarak. Yang kedua adalah sikap rasa malu itu harus kita banggakan. Kita muslim, laki-laki juga punya rasa malu, wanita lebih-lebih lagi harus punya rasa malu. Dan rasa malu inilah yang merupakan akhlak Islam yang paling inti, yang nanti dengan akhlak Islam inilah akhirnya perkara-perkara yang seperti kita sampaikan itu tidak akan lagi terjadi. Kita seorang ustadz, katanya juga di pesantren ada terjadi yang seperti itu. Itu adalah sesuatu yang terjadi tapi bukan sistem. Kita katakan bukan sistem di pesantren seperti itu, bukan. Pesantren kalau ada terjadi yang seperti itu adalah merupakan pengecualian, dan di situ ada hal-hal yang semestinya dijaga jarak. Tetapi kasus ini adalah bisa dihitung dengan jari, bukan sesuatu yang terus terjadi di itu pesantren. Maka jangan disamakan dengan pesantren. Tapi ini berbeda di tempat lain, yang terjadi justru itu adalah bertahun-tahun lamanya terus menerus, korbannya ratusan ribu bahkan. Ini ada sesuatu yang salah dalam tren hidup. Begitu juga kalau ada di pesantren terjadi seperti ini, maka harus setiap pesantren mengambil apa? Pelajaran bagaimana hal ini tidak lagi terjadi, walau terjadi 1-2 kasus. Tentu kesalahan ada terjadi, sebaik-baik umat adalah yang belajar daripada kesalahan itu sendiri. Nah, ini yang ingin kami sampaikan pada pertanyaan yang telah kami disampaikan kepada kami. Jadi kami sekali lagi tekankan bahwa sebenarnya kita harus memahami banyak permasalahan secara global. Sebenarnya yang terjadi selama ini itu adalah keluarnya kita daripada sunnatullah yang telah dihukum, yang telah diatur di dalam Islam. Semakin kita berpegang teguh dengan agama kita, dengan moral-moral, dengan akhlak-akhlak yang ada di dalam Islam, kita terapkan dengan benar, maka insya Allah kemanusiaan kita akan terjaga. Kemudian juga akhlak kita akan terjaga, jauh kita dari hal-hal yang negatif sebagaimana yang terjadi di luar. Dan jangan mudah terpengaruh oleh hanya gara-gara nonton di TV atau di medsos, YouTube, gaya hidup orang yang berbeda dengan kita. Jangan mudah terpengaruh, ya. Oh, ada artis yang beli ada boneka arwah mahal harganya. Bahkan lihat di antara boneka arwah yang mereka koleksi itu ada yang mengerikan, menyeramkan. Itu kenapa ada boneka yang menyeramkan? Boneka enggak menyeramkan, boneka itu imut. Itu menunjukkan bahwa orang yang suka pada boneka yang menyeramkan, bahwa jiwanya sudah terkoyak, enggak normal. Boneka itu disukai semua orang, kenapa? Karena ada fisik daripada si anak, boneka anak-anak kecil, siapapun melihat pasti suka. Pasti sayang dia. Sebejat-bejat orang kalau lihat anak kecil, sayang dia, iba. Kenapa? Wajah anak kecil itu wajah yang innocent, gak berdosa. Dan wajah yang gak berdosa itu ketika jumpa dengan jiwa yang normal, kasih sayang muncul. Ini enggak, boneka yang dibuat boneka berdarah,
melotot begitu, mengerikan, seperti kena parang begitu. Tapi boneka kecil disukai oleh orang yang memilikinya, menunjukkan bahwa orang yang memilikinya ini tidak normal. Ada jiwanya yang salah, yang tercabik, sehingga dia suka dengan kondisi yang seperti itu. Bayangkan kalau ada orang yang dia itu suka tinggal di dekat sampah. Apa kita katakan? Suka buat rumah dekat sampah karena wangi sampah itu bagi dia suka dia. Kita katakan normal orang itu? Enggak normal, berarti ini ada yang salah. Ya, ini juga begitu, ya. Ada sesuatu yang salah dalam jiwa mereka sehingga mereka mengambil model hidup yang seperti itu. Maka jangan mudah terpengaruh, rawat diri kita, rawat jiwa kita dengan apa? Dengan Islam, dengan ajaran Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW. Yakinlah kehidupan yang benar, kehidupan yang selamat itu ada di dalam ajaran Islam, dan jangan mudah ikut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa yang mereka itu ingin menyerupai orang lain, maka dia akan seperti orang itu. Jangan suka menyerupai orang. Jadilah diri kita sendiri. Banggalah dengan Islam kita, banggalah dengan akidah kita, banggalah dengan akhlak kita yang diajarkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.